Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ibu bapak guru hebat. Materi keempat BIMTEK Semangat Guru 2 yaitu empati dan perencanaan pembelajaran. Mari kita lihat perjalanan belajar materi empati dan perencanaan pembelajaran. Pada materi keempat, kita diajak untuk belajar hal baru mengenai empati dan perencanaan pembelajaran. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, namun pada saat bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Perkembangan empati dalam setiap diri manusia sudah ada sejak masih kecil. Perkembangan empati dapat dilihat sebagai berikut. 1. Empati global, yaitu empati yang muncul secara alamiah. Empati global terjadi pada anak bayi di usia 0 sampai dengan 1 tahun. Misalnya, ada anak kecil menangis, dan anak kecil di sekitarnya juga ikut nangis. Itu merupakan bentuk empati anak. Kedua, empati egosentris. Ini terjadi pada anak balita atau di bawah 5 tahun. Anak sudah mulai dapat membedakan antara yang dialami orang lain dengan yang dialaminya sendiri. Misalnya, kesedihan yang dialami orang lain bukanlah kesedihannya. Yang ketiga, empati kognitif. Empati ini terjadi pada usia 6 sampai dengan 10 tahun. Anak sudah mulai memandang dari perspektif orang lain, baik yang diucapkan maupun yang dilakukan. Yang keempat, yaitu empati abstrak. Empati ini terjadi di usia 10 tahun ke atas. Empati muncul tidak hanya kepada orang dekat atau yang sudah dikenal, tetapi juga kepada orang yang belum pernah dikenalnya. Manfaat empati dalam pembelajaran adalah dapat memahami dan mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan murid. Menghargai diferensiasi dan dapat menerima murid apa adanya. Dapat memandang keadaan dari sudut pandang murid dan dapat mengantisipasi situasi dan menentukan sikap yang sesuai. Ibu dan bapak guru, untuk mengasah empati, kita dapat melakukan dengan cara menjaga kontak mata, memberikan respon yang sesuai, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan, dan transisi peran. Pada lembar aksi 1 empati, ada pelajaran penting yang dapat kita peroleh, karena kita bisa mempraktekkan langsung praktek empati. Pertama, dengan praktek mendengar aktif, kita dapat meminta rekan kita untuk berbicara. Jika memungkinkan, bercerita mengenai pengalaman yang paling berkesan saat mengajar, atau bercerita mengenai praktik baik yang sudah dilakukan. Dengarkan cerita itu dengan penuh empati. Kemudian jawab pertanyaan sesuai dengan tabel yang ada. Praktek yang kedua yaitu merancang aktivitas monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dapat membantu kita untuk mengukur keberhasilan proses yang kita lakukan, termasuk menjaga konsistensi kita dalam mencapai kemajuan. Ada 7 aspek yang dimonitoring dan evaluasi, yaitu kontak mata, respon yang sesuai, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan, dan transisi peran. Hasil monitoring dan evaluasi kita isikan pada tabel skor 1 sampai dengan 4, yaitu tidak pernah, kurang, cukup, dan sering. Merdeka belajar, memberikan ruang yang luas kepada murid untuk berlatih mengambil keputusan. Guru harus berempati dengan membimbing dan mengarahkan murid. Tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek sosial, emosional. Nah, berikut tips untuk mengembangkan empati di kelas. Banyak mendengar murid, hadir sepenuhnya di momen pembelajaran, berikan pengakuan tulus kepada murid, dan bangun komunikasi positif. Ibu dan bapak guru hebat, empati dapat membangun hubungan positif guru dengan murid. Empati guru akan dapat membantu murid menyampaikan pikiran dan perasaan mereka.
Ayo terus belajar. Semangat guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.